Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG, perkenalkan nama saya Vera Yunita Hasibuan, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 4 tahun 2025 di LPTK Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Bandar Lampung dengan NIM 25171053. Pada hari ini 27 November 2025 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Ini KTP saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum. Marilah kita berdoa kepada ketua kelas, dipimpin untuk berdoa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Sebelum belajar, Ibu absen ya satu persatu. Nanti kalau Ibu panggil katakan hadir. Arsila Putri Khairunisa, Hadir, Bu. Cinta Azahra, Hadir, Bu. Egi Selmoventa, Hadir, Bu. Faiz Marwan, Hadir, Bu. Fardina Azlina Diva Tanjung, ada Hafiza Lestari, Hadir, Bu. Nuri Sadika, Hadir, Bu. Nuri Akila, Hadir, Bu. Rabita Suri Aurora, Hadir, Bu. Rata Alfiansa, Hadir, Bu. Sabrina, Hadir, Bu. Ratasya Asifa, Hadir, Bu. Sufia Maharani, Hadir, Bu. Wahyu Albizar. Hadir, Bu. Sudah semua, ada yang nggak Ibu panggil? Den, mau. Mau. Iya. Aku penting padahal. Dua bau. Mama dia juga bau. Boris Salsabila? Hadir, Bu. Ada. Ya. Si Dira. Ya. Jadi sebelum belajar, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Kepada anak-anak Ibu dipersilakan untuk berdiri. Salia
ingat pelajaran minggu lalu? Ada yang ingat? Ada Bu. Apa? Tentang kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia itu ada apa aja? Makan. Kebutuhan manusia itu ada 3, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Contoh kebutuhan primer ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya, apa? Seperti makan, Ya. berpakaian, Nah, tempat tinggal. ya, tempat tinggal itu namanya kebutuhan primer. Dia makan, pakaian, dan tempat tinggal. Pada anak-anak ibu dipersilakan untuk mengeluarkan alat tulisnya. Sudah? Jadi hari ini kita belajar di halaman 178 tentang bagaimana aku memenuhi kebutuhanku. Jadi tujuan pembelajaran kali ini, 1, peserta didik dapat memahami konsep uang dan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik dapat mengetahui peran uang dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi. Jadi ada yang sebelum ke sekolah dikasih uang jajan sama orang tuanya? Bisa ditunjukkan? Bisa? Ya, ini coba itu. Ini adalah contoh uang sehari-hari kita. Jadi uang ini bisa kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Ibu ada menampilkan video pembelajaran, sama-sama kita cermati ya. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak hebat soleh dan soleha. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua sehat ya dan semangat belajar hari ininya. Hari ini kita akan belajar materi IPA kelas 4 bab 7 bagaimana mendapatkan semua keperluan kita. Topik B, bagaimana aku memenuhi kebutuhanku. Pertanyaan esensial. 1. Apa yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari? 2. Apa syarat terjadinya pertukaran barang kebutuhan? 3. Sejak kapan uang dijadikan sebagai alat tukar? 4. Apa nilai dan fungsi uang dalam jual beli? 5. Apa jenis uang yang digunakan dalam kegiatan jual beli? Oke anak-anak, perhatikan percakapan Mia dan Dara pada gambar. Ibu Mia membutuhkan telur dan tepung untuk membuat kue. Ibu Mia memerlukan ibu warung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, apakah kemudahan seperti itu sudah berlangsung lama dan terjadi di semua tempat? Keterbatasan itulah yang akhirnya membuat seseorang memerlukan orang lain. Seseorang memerlukan jasa orang lain yang menyediakan kebutuhan itu. Pernahkah kalian ingin tahu bagaimana cara manusia pada zaman dahulu memenuhi kebutuhannya? Yuk simak videonya ya. B1. Masa sebelum uang ditemukan. Pada zaman dahulu, sebelum ada uang, manusia melakukan tukar-menukar barang untuk pemenuhan
selanjutnya. Cara ini dinamakan barter. Misalnya, kain ditukar dengan beras, kayu bakar ditukar dengan singkong. Barang yang ditukar harus bernilai sama. Kalau tidak, berarti tidak akan terjadi barter atau pertukaran barang. Berikut alasan mengapa orang mulai meninggalkan barter. 1. Manusia memiliki kebutuhan yang terus bertambah. 2. Jumlah manusia bertambah banyak, menyulitkan cara tukar-menukar barang karena kadang barang diinginkan tidak tersedia. 3. Kesulitan membawa barang yang akan ditukar. Contohnya, untuk mendapatkan sapi harus ditukarkan dengan 16 kilo karung beras. Ini pastinya akan menyulitkan dan merepotkan orang tersebut. Oke anak-anak, selanjutnya B2. Aku membutuhkan kalian. Awal digunakannya uang tidak diketahui secara pasti. Setelah masa barter ditinggalkan, manusia mulai menggunakan uang sebagai alat tukar. Namun, tidak semua barang bisa dianggap sebagai uang. Syaratnya adalah berharga dan setara dengan barang yang ditukar. Berikut alasan contoh uang dan barang. Perhatikan gambarnya ya anak hebat soleh dan soleha. Keterbatasan jumlah dan kelangkaan uang, barang ini mulai digunakan. Perdagangan atau tukar-menukar mulai berkembang. Ada sebuah masa ketika logam mulia seperti emas, perak, dan tembaga menjadi pengganti uang barang sebagai nilai tukar. Oke anak-anak, lalu mengapa uang emas ditinggalkan juga ya? Emas dianggap memiliki nilai yang tinggi dan tidak semua barang senilai dengan nilai tukar uang emas ini. Contohnya, seekor ayam dianggap memiliki nilai tukar rendah dari emas. Uang emas masih digunakan namun tidak secara umum. Melihat dari penjelasan sebelumnya, dapat terlihat bahwa uang berfungsi sebagai alat tukar. Bentuk uang kemudian disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Halo anak hebat soleh dan soleha, masih semangat ya belajarnya? Materi selanjutnya, jenis uang. Berdasarkan pengelompokannya, jenis uang dibagi menjadi 4, yaitu 1. Berdasarkan bahan pembuatannya, uang logam terbuat dari logam, emas, dan perak. Uang kertas dibuat agar tidak robek, luntur, dan tahan air. 2. Berdasarkan nilai, bernilai penuh, yaitu uang yang nilai intrinsiknya sama dengan nilai nominal. Tidak bersifat penuh artinya nilai intrinsik lebih kecil dari nilai nominal. Selanjutnya, 3. Berdasarkan lembaga yang diterbitkan. Uang kartal diterbitkan oleh Bank Sentral yaitu Bank Indonesia yang digunakan oleh seluruh masyarakat dalam bentuk logam dan kertas. Uang biral diterbitkan oleh Bank Umum dalam cek atau billet giro. Yang keempat, berdasarkan kawasan. Uang lokal hanya berlaku di suatu negara, misalnya mata uang rupiah hanya dapat digunakan di negara kita, Indonesia. Uang regional berlaku di kawasan yang luas daripada uang lokal, misalnya mata uang euro dapat digunakan untuk negara di benua Eropa seperti Jerman, Spanyol, dan Australia. Uang internasional berlaku di seluruh dunia sebagai standar pembayaran, contohnya US dollar. Oke anak-anak hebat, materi selanjutnya, syarat sebuah uang dijadikan sebagai alat ukur yaitu 1. Dapat diterima oleh semua masyarakat umum. 2. Tidak cepat mengalami perubahan. 3. Tidak mengalami perubahan nilai dalam waktu yang cukup lama. 4. Mudah dibawa kemana-mana. 5. Memiliki pecahan senilai. Dan 6. Terbatas dan tidak mudah dipalsukan. Anak-anak hebat soleh dan soleha, sudah tahukah kalian cara membedakan uang asli dari uang palsu? Caranya, untuk mengetahui keaslian uang dengan cara 3D. Yang pertama, dilihat. Kedua, diraba. Jadi kalian harus mengetahui keaslian uang dengan 3D, yaitu Lihat, diraba,
ketiga, di Terawang. Oke, baik anak-anak hebat. Jadi kalian sudah tahu ya cara membedakan uang asli dari uang palsu. Oke, baik anak hebat soleh dan soleha. Pembelajaran hari ini telah selesai. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi udah mengerti kan tentang uang? Ada yang bisa bantu ibu untuk membacakan PowerPoint? Diva, ya berdiri Diva. Baca. Ya. Uang. Apa itu uang? Uang adalah alat tukar sah atau standar mengukur nilai kesatuan hitungan yang dikeluarkan oleh pemerintah satu negara. Uang dapat berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu. Jadi pengertian uang itu adalah alat tukar yang sah atau standar pengukur nilai kesatuan hitungan yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara. Uang dapat berupa kertas, emas, perak, atau logam. Itu adalah pengertian uang. Jenis-jenis uang ada uang kartal dan uang giral. Kalau uang kartal ada yang tahu? Uang yang kita pakai sehari-hari seperti uang kertas, uang logam, itu ada nih, uang logam. Jadi kalau uang giral ada yang tahu? Seperti apa? Kartu kredit. Kartu kredit, terus cek, terus yang dikelola oleh bank. Ini adalah pengertian dari uang kartal. Ada yang bisa bantu ibu membacakannya? Jangan lupa Akila. Kuat ya kak? Kuat. Uang kartal, uang kertas, ya itu adalah uang kastal. Uang kartal adalah uang kertas dan logam yang sering kita gunakan termasuk dalam kategori uang kartal yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Nilai uang tersebut tercantum di permukaannya dan disebut dengan nilai nominalnya. Sedangkan uang giral ada yang bisa apa Pak? Uang giral merujuk pada instrumen pembayaran yang terdiri dari surat berharga seperti cek, bilet giro dan surat perintah pembayaran lainnya. Telegraphic transfer instrumen uang giral diterbitkan oleh bank-bank umum. Uang giral itu diterbitkan oleh bank-bank umum. Ya, kakak. Udah ngerti kan kak? Uang giral. Ya. Ya, kita lanjutkan ya. Sejarah uang. Sejarah uang itu sebelum uang ada dinamakan sistem barter. Jadi uang dengan barang dengan barang, itulah dinamakan sistem barter. Namun kelebihan barter ini ada cukup mudah
2. Mendapatkan barang bernilai di atas barang yang ditukar. 3. Adanya keinginan yang sama. 4. Barang ditukar sesuai dengan kesepakatan. Tapi di balik kelebihannya pasti ada kekurangannya. Kekurangan barter itu: 1. Sulit mendapatkan orang yang bertukar dengan barang yang dibutuhkan. 2. Sulit memperoleh barang yang dimiliki nilai yang seimbang. 3. Sulit menemukan orang yang sama-sama ingin bertukar barang. 4. Tidak ada nilai ukur pasti. 5. Hanya dapat dilakukan skala kecil. Itulah dia kekurangan dari barter. Jadi sistem barter ini adalah cara menukar barang untuk memenuhi kebutuhan manusia, digunakan sebelum uang dikenal. Pada masa itu, seseorang harus menukar barang yang dimilikinya jika membutuhkan barang lain. Mengerti dengan sistem barter? Mengerti. Contohnya gimana? Misalnya kita punya beras dan teman kita punya sayuran. Jadi kita ini kan punya beras, kita membutuhkan sayuran, kita tukar sama teman kita yang ada sayurannya. Tukarnya dia juga sepakat, kedua belah pihak sepakat dengan barter itu yang dinamakan dengan barter. Fungsi uang, ada yang bisa bantu ibu untuk membacakan fungsi uang? Sorry. Fungsi uang sebagai alat tukar. Sebagai alat tukar. Terus? Sebagai alat pembayaran pulsa. Sebagai satuan hidup. Sebagai penyimpan kekayaan. Sebagai pemindah kekayaan. Oke, itulah fungsi dari uang. Sebagai alat tukar, sebagai alat pembayaran yang sah, sebagai satuan hidup, sebagai penyimpan kekayaan, sebagai pemindah kekayaan. Sebagai alat tukar, jika kamu membeli sesuatu, misalnya mainan, ya kak, ada apa? Kira bisa diperhatikan? Sebagai alat tukar, jika kamu ingin membeli sesuatu, misalnya mainan, kamu harus menukarnya dengan sejumlah uang. Sebagai alat pembayaran yang sah, uang secara resmi dikeluarkan oleh pemerintah yang dapat diterima dan digunakan secara umum oleh masyarakat. Jadi uang yang kita pegang ini sebagai alat pembayaran yang sah kan? Kalau kita belanja ke kedai atau ke toko-toko, ini sebagai pembayaran yang sah karena dikeluarkan oleh pemerintah. Sebagai satuan hitung, uang dapat digunakan untuk menunjukkan nilai barang dan jasa atau menentukan dan menghitung harga barang. Kemudian sebagai penyimpan kekayaan, sebagian uang dapat disisihkan untuk ditabung. Jika dilakukan secara rutin akan membuahkan hasil. Hal ini menunjukkan fungsi uang sebagai alat untuk menyimpan kekayaan. Sebagai pemindah kekayaan, sebagai contoh, orang tuamu menjual perhiasan, kemudian hasil penjualan tersebut digunakan untuk membeli mobil. Itulah contohnya sebagai pemindah kekayaan. Sampai sini ada yang mau ditanya? Bu, apakah semua mata uang kita sama di negara lain? Ya, bagus. Ini pertanyaan yang bagus. Jadi semua mata uang di negara kita itu berbeda. Mata uang kita apa? Rupiah. Kalau kita belikan di negara lain bisa nggak? Nggak, karena sudah beda dia kan? Iya, gitu ya. Tidak semua sama, berbeda. Ada lagi yang ingin bertanya? Siapa nih mau bertanya? Nggak ada lagi? Oke.
Ada apa, Bu? Oh iya, nanti iya, digunting. Saling kerja sama ya, kakak Ibu menggunting. Ini nanti menempel. Ya.
Kami dari kelompok 1 yang bernama Faiz Raka Alfiansah Egy Wahyu Adija. Kami membeli susu yang harganya 5.000. Kami membeli nasi seharga 3.000. Kami membeli ayam seharga 5.000. Kami membeli bayam seharga 2.000. Total harga semua yang kami beli adalah 15.000. Dengan uang 15.000, 10.000 dan 5.000. Mereka membeli
duduk kelompok 1 ya. Kelompok 2 sudah siap? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
adalah tugas individu. Kalian buat nama dan kelasnya. Dan diisi ya. Diisi semua soalnya. Ya. Ibu kasih waktunya 3 menit. Tunggu, jangan dulu dikerjakan sebelum ibu, silahkan. Ibu, lanjut. Belum ibu mulai. Ya, ibu persilahkan untuk dikerjakan ya. Dibuat kelasnya, dibuat namanya. Ibu tunggu waktunya 3 menit dari sekarang.
Jadi ibu mau tanya, pembelajaran hari ini